Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, minggu ini kita akan belajar tema binatang, subtema binatang ternak. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Rizky Triutomo, Sarjana Pertanian. Kita akan dapat ilmu yang banyak dari beliau. Oke, kita sapa dulu Bapak Rizky. Hai anak-anak. Oke, langsung saja ya Bapak Rizky. Kita akan melakukan wawancara. Jadi ini beberapa pertanyaan untuk teman-teman belajar. Yang pertama, menurut Bapak Rizky, binatang ternak itu apa saja ya Pak ya? Oke anak-anak, saya akan menjelaskan beberapa jenis binatang ternak. Yang pertama ada sapi, terus kemudian ada kambing, kemudian ada ayam, kemudian selanjutnya ada bebek, ada kelinci, ada kuda dan lain sebagainya. Oh, ternyata banyak sekali teman-teman binatang ternak itu. Dan pertanyaan yang kedua sekarang, menurut Bapak, peternakan itu maksudnya apa ya Pak ya? Oke, baik. Akan saya sampaikan ya, peternakan itu sebenarnya adalah ruang lingkup dari usaha pertanian, memang yang bergerak di bidang untuk budidaya hewan. Yang tadi sudah saya sebutkan untuk beberapa hewan yang bisa diternakkan. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, lah dari berbagai macam binatang tadi yang disebutkan, ada sapi, kambing. Bapak memilih beternak binatang apa ya Pak ya? Oke, baik anak-anak, kebetulan saya juga sekarang lagi berternak ayam. Nah, jadi sekarang saya lagi usaha berternak ayam. Oke Bapak, kenapa kok Bapak memilih ayam ya? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kok memilih ayam? Karena yang pertama, saya sangat suka sekali dengan ayam. Terus kemudian saya juga punya lahan untuk budidaya ayam, sehingga itu menjadi pertimbangan saya. Oke, berarti karena suka dan karena ada lahannya Pak ya. Selanjutnya, Bapak memulai usaha peternakan ini kapan ya Pak ya? Mulai tahun berapa? Oke, untuk pertama kali saya berternak ayam, kebetulan ini untuk yang sekarang ini saya baru memulai di awal tahun 2021, yaitu Januari, saya baru memulai usaha beternak ayam. Oke, berarti awal tahun ini. Baik, untuk mempersiapkan peternakan ayam ini, apa ya yang perlu kita siapkan Pak? Dari Bapak saja, pengalaman Bapak, yang perlu dipersiapkan itu apa saja ya Pak ya? Oke, Untuk peternakan. untuk bagaimana sih awal untuk budidaya ayam dan apa yang harus dipersiapkan? Yang paling penting yang pertama adalah modal, yaitu uang. Terus kemudian yang kedua adalah tempat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah ilmu. Jadi yang pertama, kalau kita punya modal uang ya untuk beli bibit, untuk membuat kandang. Misalnya kandang itu kan membutuhkan kayu ya, membutuhkan kayu. Terus kemudian beli besi untuk dibuat cor dan apa kayak genteng, asbes dan lain sebagainya. Ada juga nanti yang paling banyak itu kayak tempatnya ayam, baterai namanya ya, tempat ayam, tempat minumnya. Nah, itu yang cukup banyak. Terus kemudian yang paling penting juga harus mempunyai lahan atau tempat di mana nanti kandang itu akan kita buat. Dan yang paling penting harus kita memahami ilmu, karena meskipun kita sudah punya uang, punya tempat, tapi kita tidak punya ilmu, maka bisa dipastikan ya nanti dalam usaha kita akan seperti orang pincang, nggak tahu ini harus ilmunya bagaimana, seperti itu. Oke Bapak, luar biasa sekali jawabannya teman-teman. Jadi yang kita siapkan tuh modal itu uang, kemudian lahan, dan yang terakhir yang paling penting adalah ilmu teman-teman supaya tidak pincang. Selanjutnya, berapa jumlah ayam yang Bapak ternak sekarang? Jumlahnya ada berapa ya Pak ya? Alhamdulillah, untuk saat ini ayam yang saya pelihara itu sekitar 900 ekor. Jadi kebetulan untuk kapasitas kandang saya ini 900 ekor. 900 ekor teman-teman. Jadi kalau teman-teman pingin yang pingin cari-cari ayam langsung hubungi Bapak Rizky ya Pak ya, nggak apa-apa Pak ya. Oke, betul. Kalau ada yang mau beli telur silakan beli ke saya. Oke Bapak, untuk panen telur itu kapan ya Pak ya? Apakah sering atau bagaimana? Saya kurang tahu juga. Ini telur itu kalau panen gimana ya? Oke, nah sebenarnya ini bisa aja nanti adik-adik juga bisa melihat nanti
kalau ada kesempatan saya juga akan berbagi tentang bagaimana sih tur ke kandang melihat proses panennya. Itu sebenarnya untuk proses panennya itu untuk 1 hari itu sekali. Jadi biasanya untuk panen telurnya itu setiap siang ya jam 12 setelah dikasih makan. Biasanya kasih makan kan 2 kali, pagi sama siang. Nah, waktu mengasih makan yang kedua itu yang siang kita mengambil telurnya seperti itu. Oh, berarti hampir setiap hari tuh ada telur ya, Pak ya? Betul sekali. Oh, gitu. Berarti mungkin sekitar seminggu gitu rata-rata berapa jumlahnya, tak? Atau sebulan lah? Sebenarnya kalau kita buat rata-rata itu setiap hari. Jadi Oh, setiap setiap hari hari ya, itu ya. kita bisa misalnya nih untuk 900 ekor kalau dengan perawatan yang bagus, kemudian pemeliharaan yang bagus itu kurang lebih bisa mengeluarkan terus sekitar 95%. 95% itu sekitar kurang lebih 850. Jadi 850 telur 850 telur. Jadi per hari. per hari, dan itu kalau dikonversikan ke kilo itu sekitar 50 kilo. 50 Itu kilo teman-teman kalau per untuk hari. awal ya, Awal kalau ya. untuk awal 50 kilo karena itu kan biasanya keluarnya kalau masih awal itu kecil. Terus kemudian kalau nanti agak besar agak tua itu nanti besar itu bisa sampai 55 kilo seperti itu. Luar biasa teman-teman. Ini jadi setiap hari bertelurnya sampean nggak usah nunggu seminggu atau sebulan, setiap hari ada telur. Oke, tadi yang Bapak sampaikan untuk menunjang kualitas telur salah satunya adalah perawatan yang baik. Nah, itu bagaimana ya Pak cara beternak ayam yang baik, cara memeliharanya itu bagaimana Pak ya? Oke, sebenarnya kalau kunci bagaimana sih untuk beternak ayam yang baik, yang pertama adalah kita harus memperhatikan jadwal untuk pemberian pakan, terus kemudian kita juga harus mengontrol bagaimana sih sanitasi tempat minumnya, tempat makannya, kondisi kandang. Yang paling penting kita juga harus memperhatikan kondisi beberapa ayam yang memang nanti ada yang sakit 1, 2, 3 itu memang harus langsung untuk ditangani, karena kalau nanti itu dibiarkan itu nanti akan dapat menyebar ke teman-teman yang lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan memang yang paling penting sanitasi sama bagaimana rutin memberikan makan, dan yang paling penting juga perlu diperhatikan vitamin untuk telurnya biar telurnya tetap sehat seperti itu. Oke, berarti sanitasi atau kebersihannya Pak ya. Kebersihan, terus kalau ada yang sakit harus segera ditangani, kemudian makan sehari 2 kali Pak ya. Oke, Betul. 2 kali makan sehari. Kemudian selama usaha ini bagaimana kesan yang Bapak dapatkan? Apakah ada suka terus atau pernah ada duka yang yang sangat terasa mungkin? Monggo kesannya. Dalam usaha memang setiap orang itu mempunyai angan-angan. Kita selalu memiliki angan-angan bahwa ya usaha ini akan sesuai dengan angan kita. Tapi kadang memang di dalam sebuah perjalanan usaha banyak hal yang rintangan yang memang dihadapi. Misalnya kita punya target bahwa 2 bulan ini sudah waktunya bertelur ayamnya semua, ternyata masih ada yang kurang bertelur. Ya memang kita harus memperhatikan. Ya kita harus sabar. Kemudian kita juga harus banyak belajar karena setiap usaha itu juga pasti ada tantangannya sendiri seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagi anak-anak ini, apakah ada pesan yang Bapak sampaikan untuk anak-anak? Mungkin karena selama ini anak-anak juga melihat beternak itu kan seperti ada yang menganggap sebelah mata atau kurang tidak seperti profesi yang lainnya. Apakah ada Bapak untuk pesan yang memotivasi anak-anak? Oke. Untuk motivasi buat teman-teman anak-anak, jadi saya berpesan bahwa sebenarnya beternak telur itu bukan sesuatu yang kotor ataupun sesuatu yang bukan pekerjaan yang kurang bagus ya. Itu adalah pekerjaan yang menurut saya adalah ibadah. Kita berhubungan dengan sama-sama makhluk Tuhan, kita memelihara, kita saling menguntungkan, dan sebenarnya untuk prospek usaha telur ini cukup bagus. Kuncinya hanya satu, selagi orang masih hidup, orang itu masih makan, maka kebutuhan makanan juga akan terus dicari. Jadi usaha telur ini menjadi usaha yang prospek,
yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Oke, Bapak Rizky, terima kasih banyak atas ilmunya. Baik teman-teman, untuk tantangan teman-teman minggu ini adalah wawancara kepada tetangga atau saudara yang memiliki usaha ternak ayam seperti Bapak Rizky. Semoga apa yang Bapak Rizky sampaikan tadi menjadi ilmu yang luar biasa buat kita semua ya teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Rizky. Terima Silakan. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.